Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, semangat untuk belajar ya. Kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA untuk kelas 8 semester 2 ya. Jadi, saya harap kalian sekarang dalam kondisi siap, sehat, semangat untuk belajar ya. Ingat, belajar itu bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi belajar itu demi diri kita sendiri, karena hasilnya nanti kita akan dapatkan di masa depan ya. Nah, baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita masuk ke bab pertama untuk semester 2, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi materi ini nanti kita bagi menjadi 3 ya. Ada tekanan zat padat, ada tekanan zat cair, dan ada tekanan pada benda gas ya. Jadi sekarang pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat padat ya. Jadi pertama sekali kita harus paham apa itu tekanan ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini ada sebuah balok kayu ya. Ada balok kayu, kemudian ada 2 buah paku. Nah, ada paku A, kemudian ada paku B. Nah, kita lihat paku A itu ujungnya ini rata ya. Sedangkan paku B ujungnya runcing. Oke. Di atas paku A ada beban seberat 100 Newton, F ya. Jadi F itu beban gaya berat ya. Kemudian di atas paku B juga ditaruh beban sama. Ini 1000 Newton ya. Di paku B juga 1000 Newton. Jadi paku A sama paku B bebannya sama, gayanya sama-sama 1000 Newton. Nah, kalau menurut pengamatan kamu, mana nih yang paling besar tekanannya? Apakah paku A atau paku B? Nah, oke. Jadi mungkin ada yang pilih paku A, ada yang pilih paku B. Oke. Nah, yang pilih paku A berarti masih belum benar ya. Jadi tekanan yang paling besar itu dihasilkan oleh yang pilih paku A belum benar. Yang pilih paku B sudah benar. Kenapa? Karena ujung paku B ini runcing loh. Apa hubungannya? Nah, jadi dari sini sebenarnya kamu sudah paham kalau kita jawab tekanan yang paling besar dihasilkan oleh paku B, berarti kamu paham ada pengaruh ujung luas permukaan bidang tekan ya. Nah, karena memang tekanan itu adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Itu pengertian tekanan ya. Jadi tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Artinya, jika ini maksudnya luas permukaan benda yang ditekan ya. Ini. Jadi semakin runcing, semakin sempit ini, semakin kecil ini, maka tekanannya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar luasnya, tekanannya akan semakin kecil. Nah, itu dia pengertian tekanan ya. Nah, jadi itu makanya dari penjelasan sebelumnya, tekanan itu merupakan penyebaran gaya. Nah, jadi kan kalau runcing begini gayanya tersebar di sini, tapi kalau rata seperti ini gayanya merata ke segala arah. Oke. Jadi pada tekanan ada berapa gaya di suatu daerah.
Maka tekanan itu disebut gaya per satuan luas dengan rumus. Nah, ini tekanan itu simbolnya P. Nih, boleh P, boleh PA ya. Boleh P, gaya, nih jumlah gaya tadi ya, gaya per satuan luas. Maka dirumuskan P sama dengan F per A. Apa itu P? P itu adalah tekanan, satuannya Pascal. Oke. Boleh juga satuannya Newton per meter kuadrat. Oke, ada dua satuannya ya. F itu adalah gaya, satuannya Newton. A itu adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Tekanan adalah besarnya gaya per luas bidang tekan. Gaya bisa berat ya. Jadi kalau diperhatikan dulu gambar yang ini, ada, ini nggak kelihatan ya, ini bendanya seperti ini. Ada 3 buah benda, katakan benda A, benda B, benda C. Nih mana nih yang paling besar tekanannya? Nah, jadi kalau posisinya seperti ini, yang menekan adalah yang ini. Inilah luas bidang tekannya. Kalau posisinya seperti ini, nih bidang tekannya. Nah, ini kayak apa nih? Kayak, nah, nih. Berarti bidang tekannya yang ini. Makin luas bidang tekannya, tekanannya akan semakin kecil. Makin kecil bidang tekannya seperti ini, tekanannya akan semakin besar. Nah, jadi kalau pertanyaan mana di antara ketiga benda ini yang tekanannya paling kecil, nah kita nggak bisa jawab A, B atau C. Kenapa? Karena kita nggak tahu gaya berat benda A, B, C berapa. Ya, jadi harus tahu beratnya, tahu luasnya, baru bisa dihitung tekanannya. Oke, ini mari kita bahas contoh soal dengan rumus yang tadi. Ini gambar yang ketiga tadi ya. Ini gambar yang ini. Balok beton beratnya 2000 Newton. Oke, kemudian ini luas bidang tekannya adalah 80 cm kali 1 meter. Maka seperti pada gambar, berapakah tekanan yang terjadi? Mari kita susun dulu apa yang diketahui ya. Oke, kita tuliskan penyelesaian. Kita cari apa yang diketahui di soal. Diketahui pertama, berat betonnya adalah, beratnya berarti F ya, boleh F boleh W, sama dengan 2000 Newton. Oke, yang pertama. Kemudian dimensi, ini dimensi bidang tekannya, panjangnya kan lebih panjang, ini panjangnya ya, panjang 1 meter, lebarnya sama dengan 80 cm. Ini sama dengan, setara dengan berapa ini? Ya, 0,8 meter. Maka yang ditanya apa? Tekanan, berarti P. Oke, kita cari P-nya. Nah, apa rumus menghitung P? Tekanan P sama dengan F per A. Oke. Dari data yang kita susun, F-nya ada, A belum ada ya. Oke. Nah, sekarang mari kita cari dulu A ya. A itu apa? Luasnya nih. Oke, cari. A sama dengan luasnya, luas sama dengan panjang kali lebar, karena bentuknya ini persegi ya, panjang kali lebar. Tadi sudah kita buat di sini, panjangnya 1 meter kali lebarnya 0,8. Maka 1 kali 0,8 sama dengan 0,8 meter kuadrat. Oke, udah dapat. Angka ini kita pakai, sama dengan 2000 dibagi 0,8 meter kuadrat, ini Newton. Oke, maka P sama dengan, oke, supaya gampang, supaya hilang desimalnya, sama-sama kita kali 10.
Kalau dikali 10 di atas, kali 10 di bawah kan 1, tidak berpengaruh, nilainya sama. Tapi udah hilang desimalnya, udah lebih gampang dihitung ya. Sama dengan 20.000 per 8. Oke. Sama dengan kita bagikan 20.000 dibagi 8. 20 dibagi 8 bisa 2. 16 ya. Berarti nanti hasilnya 2, iya pas ya. Ya. 20 dibagi 8 2 bisa 16. 20 kurang 16 sisa 4. 40 bagi 8 5. Oke, 25. Ini sisa 0. 2500 ya, maka P-nya sama dengan 2500 Newton. Sorry, ini bukan kuadrat. Newton per meter kuadrat. Maka tekanan yang dialami oleh ini permukaan ini sama dengan 2500 Newton per meter kuadrat. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit ke tekanan zat cair ya. Karena tekanan tadi kan ada 3, tekanan benda padat, tekanan benda cair, sama tekanan gas. Nah, tekanan zat cair disebut tekanan hidrostatis ya, hidrostatis atau hidrostatik ya. Hidro artinya air. Nah, kalau pada gambar tadi, penyelam yang menyelam sangat dalam, telinganya akan merasa sakit. Kenapa begitu? Tapi kalau di kolam renang saat kita menyelam, telinga kita tidak apa-apa. Tapi kalau penyelam yang menyelam sangat dalam ya, misalnya dia menyelam di danau, menyelam di laut, ya kan, telinganya sakit. Kenapa? Ini jawabannya. Karena semakin dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya, sehingga semakin besar tekanan zat cair yang dialaminya. Jika semakin dalam dia menyelam, semakin banyak air yang menekan tubuhnya nih, maka makin besarlah tekanan hidrostatis yang dialaminya. Makanya kupingnya sakit. Nah, jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan akibat berat air. Tekanan hidrostatis disimbolkan dengan P besar, H kecil. Kita baca pH. Dirumuskan pH sama dengan rho, ini dibaca ini rho ya. Rho kali G kali H. Oke. Tekanan hidrostatis ini satuannya Pascal. Oke. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Ini dihafal ya. Lalu G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman, satuannya adalah meter. Oke, mari kita coba melihat ilustrasi berikut. Sebuah botol aqua besar dilubangi di 3 ketinggian yang berbeda. Ini dilubangi di titik A, titik B, titik C. Lalu ditutup. Lalu botol pun diisi air. Ketiga lubang dibuka bersamaan. Air dari lubang bawah memancar paling kuat. Nah, ini paling kuat. Lalu ini. Lalu yang terakhir yang paling atas. Kenapa? Kenapa air di lubang paling bawah, di lubang C yang memancar paling kuat? Karena tekanan hidrostatisnya semakin besar. Ini dari sini ke sini air yang menekannya, tekanannya makin besar. Lalu B, ini masih ada yang menekan. Kalau titik A yang menekannya sedikit, maka karena tekanannya kecil, tekanan air keluar pun kecil. Paham ya? Kalau ini bisa kamu bayangkan ada bak penampungan air di rumah. Kalau bakmu itu punya lubang di beberapa posisi yang berbeda, perhatikan pasti lubang yang paling bawah yang tekanannya paling besar, memancar paling besar. Ya.
Nah, sekarang mari kita lihat contoh penerapan tekanan hidrostatik dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bentuk bangunan bendungan air selalu lebih lebar di bagian bawahnya. Ini bendungan, tidak pernah orang bangun bendungan seperti ini lurus. Kenapa? Karena tekanan pada bagian bawah air itu lebih besar. Karena tekanan di sini besar, maka ini pun harus semakin lebar. Oke. Yang kedua, penyelam tradisional pendengarannya sering rusak. Penyelam tradisional itu adalah penyelam yang menyelam tanpa alat-alat yang safety ya, alat-alat pengaman ya. Dia menyelam mungkin hanya dengan modal sepatu kodoknya menyelam. Jadi akibat besarnya tekanan hidrostatis di dasar lautan, maka pendengarannya sering terganggu. Nah, kesimpulan, tekanan di air lebih besar dari tekanan udara sehingga air menyembur keluar. Semakin dalam air, semakin kuat semburannya. Ini untuk gambar yang ini tadi ya, ini. Oke. Untuk tekanan hidrostatis ada satu soal ini ya. Mari kita bahas contoh soal. Seekor ikan berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut jika rho air sama dengan 1 gram per cm kubik dan G sama dengan 980 cm per detik kuadrat? Oke, ini gampang ya. Tapi mari kita ingat lagi apa rumus untuk menghitung pH tekanan hidrostatis. pH rumusnya tadi rho kali G kali H. Pertama, kita urutkan dulu apa yang diketahui di soal. Seekor ikan berada di kedalaman. Kedalaman itu tadi disimbolkan dengan H. Hanya 20 cm. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut jika rho air sama dengan 1 gram per cm kubik dan gaya gravitasi sama dengan 980 cm per sekon kuadrat. Oke, ini nggak ada yang perlu kita ubah ya, karena semuanya sudah boleh kita ubah sebenarnya. Satuannya sih sudah sama ya, tapi boleh kita ubah. Ini 20 cm kita ubah ke meter sama dengan 0,2 meter. Lalu 1 gram per cm kubik ini sama dengan 1000 kg per meter kubik. Hasilnya sih sama nanti. Ini sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, maka ditanya pH. Kita jawab ya. Rumusnya tadi sudah ada. pH sama dengan rho kali G kali H sama dengan 0,2 kali 1000 kali 9,8 sama dengan berapa ini? Ini 9.800 kali 0,2. Kok ada koma? Ini habiskan ini biar gampang. 200 kali 98 kali 2 6119. Sisa 20 19.600. Maka pH-nya sama dengan 19.600 Pascal. Oke. Itu jawabannya. Gampang kan? Gampang. Oke. Ada dua rumus kita tadi ya. Satu pH untuk tekanan zat cair, satu lagi adalah tekanan benda padat yang dihitung dengan rumus P sama dengan F per A. Nah, ingat kembali rumus-rumusnya. Nanti setelah video ini selesai kamu tonton, putar ulang sekali lagi supaya lebih paham ya. Nah, materi ini akan tetap bersambung. Tunggu di notifikasi selanjutnya ya.
Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.